peroksida atau H2O2. Nah, dengan ketiga bahan tersebut bisa dihasilkan gitu ya, bisa diproduksi suatu produk yang bernama hand sanitizer. Kalau misalnya bahannya kurang dari itu, yang misalnya hanya alkohol saja gitu ya, maka apa itu namanya, belum bisa kita katakan sebagai hand sanitizer gitu kan ya. Itu adalah alkohol murni gitu. Oke, untuk bahan utama yang paling besar komposisinya adalah alkohol ya. Jadi alkohol ini kurang lebih 80 sampai 85% ya dari keseluruhan campuran. Gitu. Karena apa? Di sini alkohol memang fungsinya adalah untuk menginaktivasi ya atau membunuh mikroorganisme, diantaranya adalah virus atau mungkin juga bakteri ya. Kalau biasanya mau ngobatin luka gitu kan ya, dikasihlah alkohol. Nah, tujuannya apa? Bakteri-bakteri yang ada di sekitar luka itu mati gitu kan ya. Supaya nanti ketika di lukanya ditutup gitu ya, bakterinya ini tidak berkembang biak gitu. Kalau berkembang biak mengakibatkan lukanya kan semakin parah. Misalnya seperti itu. Atau misalnya pada saat melakukan praktikum bioproses ya yang berhubungan dengan mikroorganisme gitu. Nah, di udara gitu kan ya, di udara ini kan terdapat berjuta-juta mikroorganisme yang nggak bisa kita lihat dengan mata ya, bisa kita lihat dengan mikroskop gitu. Nah, kalau kita mau melakukan pengembang bakteri tertentu gitu kan, dan itu harus dinonaktifkan gitu ya, atau harus dimatikan terlebih dahulu gitu, sehingga nanti nggak kecampur gitu kan ya. Maka biasanya kita gunakan alkohol dengan konsentrasi minimal ya 60% gitu di apa namanya dalam setiap pengerjaannya, supaya tidak mengkontaminasi produk yang akan kita hasilkan gitu ya, atau mikroorganisme yang akan kita kembang biakkan seperti itu. Nah, kenapa kok konsentrasinya harus berada pada rentang 60 sampai 70? Nah, ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan trial and error yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu itu, artinya sudah dicoba ya, kalau konsentrasi 10%, 20%, 30%, dan lain sebagainya, itu yang paling efektif yang mana? Gitu ya. Yang paling efektif adalah yang memiliki kandungan 60 sampai 70. Seperti itu. Kenapa kok nggak pakai yang misalnya kandungannya 96% gitu kan ya? Ya tentunya alkohol ini kan sifatnya dia ini selain membunuh bakteri tapi juga sifatnya seperti iritan gitu ya. Kalau kalian misalnya luka kemudian kena alkohol itu kan perih. Nah, ini sifatnya karena ada sifat iritannya itu tadi. Jadi kalau terlalu banyak gitu ya, atau terlalu tinggi konsentrasinya bisa menyebabkan apa namanya itu iritasi ya pada kulit. Nanti mungkin bisa jadi timbul gejala alergi ya terhadap alkohol, atau nanti kulitnya bisa jadi kering ya, kering sehingga gampang luka dan lain-lain. Nah, sehingga apa namanya digunakan konsentrasi yang aman ya, konsentrasi yang aman ketika diaplikasikan kepada kulit. Nah, kemudian selain daripada alkohol ada juga gliserin atau gliserol. Gliserol ini fungsinya adalah untuk melembabkan ya. Kalau cuma alkohol saja itu nanti ketika diaplikasikan mungkin akan terasa dingin gitu ya, tapi setelahnya
biasanya akan terasa kulitnya kering ya, kulitnya kering, sehingga kalau kulit kering itu gampang ini ya, gampang terluka ya kulit itu kalau kering. Jadi misalnya gampang tiba-tiba ada kayak robek gitu ya. Kalau misalnya digunakan dalam waktu yang atau dalam frekuensi yang sering. Itu kan kita kalau hand sanitizer itu kan misalnya setengah jam sekali ya, atau berapa menit sekali, atau misalnya habis apa gitu kan kita sering ya pakai hand sanitizer. Kalau misalnya nggak lembab, nggak lembut ya formulanya, nah ini gampang terjadi iritasi di kulit, sehingga ditambahkan gliserin. Tuh. Selain itu, ada juga hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, H2O2 ini fungsinya adalah sebagai penguat ya, sebagai penguat dari campuran ya, campuran hand sanitizer-nya itu diperkuat dengan H2O2. Tuh. Karena apa? Karena mungkin ada apa itu namanya? Mikroorganisme yang ternyata tahan gitu ya, dengan kandungan alkohol 60-70% itu ternyata ada yang tahan ya, dengan artinya tidak mati gitu ya, sehingga diperkuat dengan hidrogen peroksida. Nanti hidrogen peroksida ini akan mengoksidasi ya, akan mengoksidasi mikroba gitu, sehingga kalau dia teroksidasi lama-lama akan rusak ya, dinding selnya akan rusak dan lama-kelamaan akan mati gitu. Jadi kalau cara kerja dari hand sanitizer ini sebenarnya hampir mirip dengan cara kerja dari sabun ya. Kemarin kan sudah belajar cara mekanisme ya sabun membersihkan kotoran ya. Kemudian mekanismenya sabun dalam membersihkan atau mematikan bakteri ya, atau virus gitu. Nah, ini kurang lebih sama. Karena virus ataupun bakteri ya, ini kan punya dinding sel. Ya, dinding selnya ini kan susunannya itu terdiri dari sebagian besar adalah lipid ya, lipid gitu, atau mungkin ada juga yang apa namanya, protein gitu ya. Kalau intinya di dalam dinding sel itu ada proteinnya gitu kan ya. Nah, jadi nanti alkoholnya ini akan melarutkan lipid ya, akan melarutkan dinding sel gitu. Nah, sehingga ketika dinding selnya larut, otomatis isi di dalam dinding sel ya yang menjadi inti dari kehidupan suatu mikroorganisme itu akan rusak ya, atau akan ini namanya menjadi lisis gitu ya. Ada proses lisis ya, jadi kayak cairannya itu keluar ya, yang di dalam dinding selnya itu keluar. Nah, kalau sudah keluar berarti kan lama-kelamaan nanti mikroorganisme tersebut akan mati gitu ya. Jadi memang tujuannya adalah merusak dinding sel. Nah, kemudian kalau dinding selnya rusak, virusnya ya atau mikroorganismenya ini tidak bisa berkembang biak gitu ya, karena intinya ya, inti dari selnya itu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke, itu tadi adalah 3 bahan utama yang digunakan untuk pembuatan hand sanitizer. Kalau misalnya mau ditambahkan dengan bahan yang lain, boleh ya. Misalnya mau ditambah dengan wangi gitu. Nah, itu juga bisa, hanya saja nanti mungkin jumlahnya ya itu dengan rasio yang kecil gitu ya, dalam campuran itu rasio penambahan pewanginya itu sangat sedikit ya, supaya tidak mempengaruhi kerja dari hand sanitizer
Karena kalau misalnya ditambahkan dalam jumlah yang banyak, nah khawatirnya itu nanti konsentrasi akhir dari alkohol ya itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, yang kita harapkan kan adalah 60 sampai 70% ya. Jadi jangan kurang dari itu atau jangan terlalu besar dari itu. Kalau kurang dari 60% maka kemampuannya untuk membunuh virus atau bakteri akan tidak maksimal ya, tidak maksimal. Itu. Kalau kelebihan dari 70% ya atau terlalu tinggi, nah ini akan mengakibatkan iritasi ya pada yang menggunakan. Kalau misalnya mau dijadikan gel, nah ini diperlukan bahan lain ya, seperti karbopol. Ya, nah nanti kalau ditambahkan dengan karbopol, lama-kelamaan campurannya itu akan mengental ya, akan mengental sehingga menyerupai gel. Seperti itu. Nah, kemudian yang diamati untuk hand sanitizer ini adalah biasanya adalah pH ya. pH, kemudian aroma, ya, kemudian warna. Nah, ini juga biasanya diamati kalau dia nggak stabil ya. Kalau campuran yang nggak stabil itu nanti biasanya ya akan terjadi perubahan aroma ya atau perubahan warna. Sedangkan untuk pH ini diukur dengan tujuan adalah aman ya, jadi aman digunakan. Karena kalau terlalu asam atau terlalu basah ya nanti khawatirnya nggak enak ya kalau digunakan. Kalau terlalu basah ya berarti nanti kulitnya gampang kering gitu kan ya. Jadi gampang apa itu namanya, gampang ganti kulit misalnya glodogi ya bahasa Jawanya. Terlalu keras ya. Kalau terlalu asam mungkin nanti ada yang nggak tahan ya, akhirnya bisa menyebabkan kulitnya seperti terbakar. Oke, nah ini kan karena pembuatannya beda, maka bahannya ini nggak semuanya ya. Jadi nanti untuk bahannya kalian sesuaikan saja seperti yang ada di video ya. Nah ini kemarin sudah diambil belum ya bahannya? Ya, ya. Dulu ya bahan-bahan yang ada di video. Nah nanti kalian sesuaikan ngambilnya apa aja gitu. Karena nggak sama ya dengan yang ada di modul ini. Seperti itu. Nah setelah itu setelah itu aroma, kalau misalnya kalian pakai wangi gitu ya, gimana di awalnya nanti mungkin wanginya tetap wangi mawar. Menggunakan LKM dari praktikum sebelumnya. Ya artinya nanti tinggal diubah saja, ya kan? Tinggal diubah apa untuk pembuatan hand sanitizer. Kalau yang sudah kan untuk pembuatan sabun diganti hand sanitizer. Dan parameternya itu tadi ya yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk variasi,
Nah, untuk variasi ini nanti kalau misalnya bahannya itu cukup untuk 2 variasi, ya. Kalau bahannya cukup untuk 2 variasi, maka per kelompok membuat 2 variasi nilai akhir alkohol. Ya, kalau tadi kan nilai alkoholnya, ya nilai konsentrasi akhir alkoholnya itu berada pada rentang 60 sampai 70 ya. Berarti nanti kalau misalnya bahannya cukup, setiap kelompok membuat hand sanitizer dengan konsentrasi akhir alkohol yang berbeda-beda. Misalnya yang satu 60%, yang satu 65%. Nah, boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya bahannya ternyata hanya bisa digunakan untuk satu produk ya, satu variabel, maka nanti dibuat variasinya itu per kelompok. Gitu ya. Jadi seperti yang minggu kemarin gitu ya. Jadi per kelompok, misalnya kelompok 1 konsentrasi akhir alkoholnya 62%, di kelompok 2 64%, di kelompok 3 66% ya, dan seterusnya. Nah, nanti itu kan pasti setiap setiap konsentrasi akhir yang berbeda membutuhkan jumlah alkohol yang berbeda pula, gitu kan ya. Nah, ini nanti yang membedakan dalam perhitungannya. Nah, kalau di video itu buatnya 1 liter ya, buat hand sanitizer-nya 1 liter. Kalau misalnya dirasa terlalu banyak ya 1 liter ya boleh kalian kurangi ya, mungkin jadi setengahnya. Gitu. Tapi kalau misalnya memang mau digunakan ya nggak masalah ya, mau bikin 1 liter juga boleh. Gitu. Ini nanti soal latihannya dikerjakan ya. Kalau biasanya kan soal latihannya langsung ditaruh di LKM, kalian jawab di situ. Nah, kalau ini soal latihannya nanti lihat di modul ya, kemudian nanti dijawab di LKM. Atau kalian tulis ulang di LKM, kemudian dijawab di bawahnya, gitu ya, seperti yang sudah-sudah. Tuh. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan hand sanitizer. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Silakan Mbak. Ini kan di bahannya ada parfum ya Bu. Itu kita menyediakan sendiri apa dari kampus ya Bu? Kalau parfum nanti kalian menyediakan sendiri ya. Dan saran saya kalau mau pakai pewangi yang masih berupa bibit ya, bibit parfum itu loh. Nah, karena apa? Kalau bibit parfum berarti di situ kan campurannya masih alkohol saja ya, belum dicampur dengan yang lain-lain. Kalau misalnya sudah menjadi misalnya jadi body mist gitu ya, atau body cologne, nah ini kan sudah ketambahan campuran-campuran yang lain ya, senyawa-senyawa yang lain maksud saya. Mungkin di situ ada airnya, kemudian ada ketambahan senyawa yang lain ya, entah itu EDTA atau apa gitu. Nah, ini kalau dicampur dengan alkohol dan lain-lain, khawatirnya nanti akan membentuk terjadi reaksi gitu ya, sehingga akan menghasilkan produk samping gitu. Nah, kalau terjadi produk samping ini nanti pasti kerja hand sanitizer-nya nggak maksimal ya. Jadi sebaiknya pakai yang masih berupa bibit parfum itu, karena pelarut parfumnya kan masih alkohol. Nah, nanti kan alkohol ketemu alkohol nggak masalah gitu ya. Jadi harapannya adalah tidak mempengaruhi hasil akhir dari hand sanitizer-nya. Gitu. Baik Bu, terima kasih.
Permisi, Bu, izin bertanya. Silakan, Mbak. Berarti untuk parfumnya itu yang biasa kita beli dari orang-orang yang itu enggak sih, Bu, yang kayak di roll kecil-kecil itu, Bu? Iya, iya, yang biasanya botol kecil itu loh. Nah, itu pakai yang kayak gitu. Ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Kalau mau ambil bahan nanti jangan lupa konfirmasi atau janjian dengan teknisinya terlebih dahulu ya. Jangan nanti tiba-tiba datang ke kampus gitu. Ya Bu, kemarin sudah konfirmasi Bu, buat Oh, datang hari ini. Oh ya, yes. Oke. Gimana? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Tapi kayaknya untuk pembuatan hand sanitizer ini nggak terlalu rumit ya, artinya kan tinggal campur-campur saja gitu sehingga tidak terlalu ribet ya. Nah, cuman di sini saran saya adalah kalau kalian mau mengukur alkohol itu dilakukan di yang paling akhir ya. Karena kalau kalian misalnya mengukur alkohol ya, mau membuat 1 liter ya, kemudian kalian ukur, oh saya butuh alkohol 96% itu 700 mili misalnya, gitu ya. Nah ini jangan diukur di awal, apalagi kalau dalam dan tidak ditutup ya alkoholnya. Nah ini nanti khawatirnya ketika kalian menyiapkan bahan yang lain ya, menyiapkan gliserol, menyiapkan H2O2. Nah, ini alkoholnya menguap gitu. Sehingga volumenya ini bisa jadi sedikit banyak berkurang ya. Awalnya mungkin 700 mili, itu sudah ngukur 700 mili. Ternyata dibiarkan dibuka ya, tanpa ditutup sekian menit gitu ya, dia menguap. Nah, akhirnya berkurang 698 mili gitu. Nah, ini otomatis konsentrasi yang mau kita buat ini nggak sesuai gitu ya. Misalnya tadi itu mau buat yang 60%, butuhnya 700 mili. Ternyata berkurang jadi 698 mili. Nah, kalau dicampur dengan yang lain-lain, jadinya nanti di akhir itu bukan 60% ya, mungkin 58% atau 59% gitu. Jadi saran saya adalah diukur di yang paling akhir saja gitu ya untuk alkoholnya supaya dia tidak menguap gitu. Artinya kalau mengalami penguapan pun itu enggak yang banyak itu ya, enggak yang terlalu signifikan yang sehingga mempengaruhi hasil akhir.
Kemudian kalau misalnya nggak punya gelas ukur, ya misalnya nggak punya gelas ukur. Nah, ini bisa menggunakan timbangan ya. Caranya adalah kalian cari dulu densitas ya, cari dulu densitas dari masing-masing bahan. Berapa nih misalnya gliserol ya, kalian nggak tahu, nggak punya gelas ukur nih mau menggunakan gliserol 50 mili. Nah, 50 mili itu berapa gitu kan ya. Caranya adalah kalian cari dulu berapa densitasnya dari gliserol. Ya kan? Nah, sudah tahu densitas, nanti kalian timbang gitu kan ya. Kalian timbang. Jadi kalau misalnya 50 mili itu setara dengan berapa gram. Nah, itu juga bisa. Seperti itu ya. Ini kalau misalnya nggak punya gelas ukur. Tapi kalau misalnya punya gelas ukur ya, gunakan saja gelas ukur karena akan lebih mudah. Oke, gitu ya. Baik, kalau sudah dirasa cukup, nah ini nanti silakan dikerjakan laporan sementaranya ya, seperti yang praktikum sebelum-sebelumnya gitu. Jadi Anda bisa pakai asal dari praktikum sebelumnya, nanti tinggal diganti namanya itu supaya lebih mudah kita tahu ya yang dibutuhkan tiap kelompok berapa jumlahnya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila masih banyak kekurangan ya, atau mungkin ada beberapa yang saya kelupaan yang belum bisa saya sampaikan di sini. Itu nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat WA, boleh gitu ya, atau lewat ketua kelasnya, gitu perwakilan itu juga boleh. Oke, baik. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan ya, dan selalu semangat. Nah, ini masih ada 7 minggu lagi ya. 5 minggu lagi sampai di akhir semester. Jadi masih panjang ya. Masih panjang dan masih banyak yang harus dikerjakan ya, sehingga dijaga kesehatannya gitu ya, dan semangatnya tetap dipertahankan. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih banyak.